Teror di malam yang mematikan. Kisah Gunung Merapi. Hening malam menyelimuti kawasan di sekitar Gunung Merapi. Dalam kegelapan yang pekat, pepohonan hutan mengintai dengan suara angin yang lembut membuat dedaunan berbisik-bisik seperti semangat tidak terlihat. Bagi kebanyakan orang, malam ini adalah malam biasa. Namun, bagi sekelompok pendaki gunung yang berani, malam ini akan menjadi malam yang mereka tidak akan pernah lupakan. Malam itu, 5 teman yang bernama Anna, Daniel, Maya, Alex, dan Sofia memutuskan untuk menjalani petualangan seru di Gunung Merapi. Mereka adalah para pecinta alam yang tidak takut pada tantangan apapun. Mereka tiba di Gunung Merapi pada sore hari dan mulai mendaki sebelum matahari terbenam. Kegembiraan dan semangat petualangan mengisi hati mereka ketika mereka mendaki gunung yang sangat mengancam ini. Mereka membawa peralatan pendakian yang lengkap serta perlengkapan makanan dan tenda. Mereka berencana untuk berkemah di kawasan kaki Gunung Merapi dan menikmati keindahan dari alam sekitar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa petualangan ini akan membawa mereka pada kisah horor yang menakutkan. Ketika matahari terbenam, kelompok tersebut sudah sampai di area dataran tinggi dan memutuskan untuk mendirikan tenda mereka. Mereka duduk di sekitar api unggun, berbagi cerita dan tertawa bersama. Namun, suasana yang semula hangat dan nyaman itu mulai berubah ketika mereka mendengar suara aneh di hutan sekitar itu. Suara langkah kaki yang datang dan pergi dengan cepat, seperti sesuatu yang mendekati mereka. Kalian mendengar itu kan? Tanya Anna cemas. Semua anggota kelompok mendengarkan dengan hati-hati dan mereka mulai merasa takut. Maya mencoba membuat candaan. Itu mungkin cuma monit yang lagi main-main di malam hari ini aja. Namun, candaan itu tidak bisa meredakan perasaan ketakutan mereka. Suara itu semakin mendekat dan mereka menyadari bahwa itu bukan suara monyet. Itu terdengar seperti suara kakofoni langkah kaki yang datang dari segala arah. Alex yang paling berani di antara mereka memutuskan untuk menyelidiki suara itu. Dia mengambil senter dan pergi menyusuri tepi hutan. Teman-temannya menunggu dengan jantung berdebar-debar, dan setelah beberapa saat, mereka mendengar jeritan tajam dari Alex. Alex, apa yang terjadi? Teriak Daniel. Mereka bertiga berlari menuju suara jeritan itu dan menemukan senter Alex tergeletak di tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda dia di sekitar sana. Mungkin dia cuma bercanda aja, kata Sofia dengan nada cemas. Namun ketika mereka memeriksa lebih lanjut, mereka menemukan darah segar di daun dan ranting pohon. Mereka semakin panik dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Alex, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berusaha mencari jejak atau petunjuk, tetapi semuanya sia-sia. Hutan gelap yang luas dan malam yang dingin membuat mereka semakin merasa terjebak. Ketika mereka berusaha mengatasi ketakutan mereka, mereka pun mendengar suara aneh lainnya. Ini bukan lagi suara langkah kaki, tapi lebih seperti desisan dan gemuruh. Mereka mengira ini mungkin suara angin, tetapi ketika mereka melihat ke arah Gunung Merapi, mereka menyadari bahwa itu adalah gunung itu sendiri yang bersuara. Mereka melihat asap hitam dan lava panas yang keluar dari puncak gunung. Gunung Merapi mulai meletus dan mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Mereka bergegas mengumpulkan barang-barang mereka dan berlari menuruni lereng gunung. Mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri sekarang. Namun, gunung itu seperti punya niat jahat. Semakin mereka berlari menjauh, semakin dekat letusan gunung itu. Panik mereka semakin besar
dan mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari letusan ini. Mereka terus berlari sejauh yang mereka bisa dengan matahari terbit di ufuk timur. Ketika mereka akhirnya mencapai kawasan dataran rendah, mereka merasa lega. Mereka berhenti sejenak untuk menenangkan diri dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi ketika mereka berbalik untuk melihat kembali Gunung Merapi, mereka melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Di puncak gunung yang masih memuntahkan asap hitam, mereka melihat siluet Alex yang berdiri di tepi jurang seperti dihipnotis. "Alex!" teriak Daniel, tetapi Alex tidak merespon. Dia terlihat seperti bukan dirinya lagi. Ketika mereka mencoba mendekati Alex, mereka merasakan ada kehadiran yang jahat yang menghampiri mereka. Langkah-langkah mereka terasa berat dan suasana gelap semakin intens. Mereka berusaha berbicara dengan Alex, tetapi dia tidak merespon. Dia hanya menatap ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Tiba-tiba, dengan kecepatan kilat, Alex melompat dari jurang. Mereka melihatnya jatuh menuju kegelapan, tetapi dia tidak pernah mencapai tanah. Dia seolah-olah tersapu oleh angin yang kuat dan mereka hanya mendengar jeritan tajamnya yang hilang di tengah hutan. Ketakutan mereka pun mencapai puncaknya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada Alex dan mereka merasa terancam oleh kekuatan yang tidak terlihat. Mereka tahu bahwa mereka harus melarikan diri dari Gunung Merapi itu segera. Tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Kisah horor ini adalah pengalaman yang mengerikan bagi kelompok teman yang berani ini. Mereka belajar dengan keras bahwa alam bisa sangat tidak terduga dan sangat berbahaya. Walaupun mereka selamat dari letusan Gunung Merapi, mereka akan selalu membawa ingatan tentang malam yang mengerikan di gunung itu dengan mereka sepanjang hidup mereka. Dan mereka akan selalu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Alex dan apakah ada kekuatan gaib yang bermain di Gunung Merapi yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia.